Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini pagi ini kita jam 10 ya. Kita em, mengadakan materi untuk teman-teman di UMKM ya, yang hari ini rencananya Mbak Ida ya tentang desain, karena desain itu berapa sesi, tapi hari ini diganti untuk sementara dengan strategi bisnis UMKM ya. Strategi bisnis UMKM ini sebenarnya harus dijelaskan ya, terkait bukan hanya terkendala dengan bisnis via online atau offline, tapi terkadang UMKM itu kurang membuat strategi bisnisnya, sehingga yang yang harusnya dia mulai membesar tapi stagnan. Karena apa? Karena mereka nggak mempunyai strategi bisnis yang jelas ya. Alhamdulillah hari ini saya akan jelaskan tentang strategi bisnis ke depan untuk tujuannya kalau bisa keluar dari zona UMKM ya, ke zona yang lebih besar lagi. Saya alhamdulillah sudah mencoba untuk menerapkan ya. Nah, hari ini masih belajar. Dan saya akan share konsep-konsep dasar dari bagaimana kita keluar dari zona-zona yang dari kecil ke yang lebih profesional ya. Nah, saya membaca buku itu ada beberapa buku yang bagus untuk strategi itu. Saya baca buku tuh dengan bisnis model kanvas, jadi antum silakan beli bukunya, harganya lumayan, harganya sekitar, saya lupa belinya, 188.000. Ini adalah strategi bisnis. Terus lalu ada lagi buku scale up ya, lumayan harganya 1 jutaan ya, tebel, saya lupa bawa di rumah. Lalu ada beberapa buku lagi yang modal semuanya sama, semuanya strategi bisnis UMKM ya. Bahkan yang scale up itu ya lumayan lah, harganya setebel ini tuh 1 jutaan. Itu bagaimana mengangkat dari UMKM ke level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi pentingnya membuat strategi seperti kita berperang ya. Jadi jangan sekedar hanya jualan, jadi naik ke tingkat level yang kita sebut entrepreneur atau pebisnis ya, pebisnis. Apa bedanya UMKM dengan pengusaha? Yaitu nanti akan ada penjelasannya. Cuma yang pasti adalah entrepreneur itu sekarang kalau pedagang atau UMKM itu orangnya terjun langsung ke perdagangan ya, ke perdagangan yang rutinitas dia lakukan. Tapi kalau entrepreneur dia sudah autopilot ya. Autopilot tuh ada dia, nggak ada dia, perusahaan berjalan. Ya. Nah, itu sederhananya, tapi hanya berbeda sedikit dengan UMKM ya, hanya sedikit dengan UMKM. Pada akhirnya hampir sama dengan perdagangan. Tapi tetap UMKM juga harus punya strategi bisnis, sehingga dia punya levelnya naik ke tingkat yang lebih baik, jangan stagnan ya, jangan diam. Karena luar biasa dalam era sekarang ini, bisnis itu kalau nggak ada strateginya ya stagnan, bahkan gulung tikar ya, gulung tikar. Bahkan sekarang hampir rata-rata gulung tikar ya, seperti retail-retail yang besar-besar ya, seperti Giant atau yang lainnya, dia punya strategi bisnis, tapi kenapa bisa gulung tikar ya?
sama kayak Indomart dan Alfamart itu punya strategi bisnis ya. Kenapa yang Alfamart nggak turun omsetnya, malah naik. Nah, itu ada strategi bisnisnya ya. Dan itu semuanya adalah strategi bisnis yang mereka rancang ya. Mereka rancang sehingga strategi bisnis itu bisa menaik tingkatnya menjadi yang lebih besar daripada UMKM. Jadi itu yang penting harus dipelajari. Nah, dasar-dasar itu Anda bisa baca di buku-buku eh, yang model-model bisnisnya banyak ya. Kalau saya dulu pakai bisnis plan-nya itu metode selain BMC ya, BMC ada model yang lain dan itu memang pada zamannya itu sangat bagus ya. Tapi di zaman sekarang ternyata strategi bisnis itu berubah ya, apalagi terkait dengan online atau besarnya masyarakat menggunakan medsos ya, terutama medsos. Karena dulu orang membuat strategi iklan itu ke TV karena banyak orang-orang yang menonton TV. Sekarang berbeda kan, sekarang lebih pada ke media sosial. Akhirnya mereka strategi iklannya juga berbeda lagi. Nah, itu nanti berbicaranya adalah kalau ngiklan pun ada kata kunci karena kan di internet kan terkait dengan search engine nantinya. Search engine optimasi. Nah, hari ini kita bahas tentang strategi bisnis UMKM. Apa itu strategi bisnis UMKM? Strategi bisnis itu bagaimana kita membuat eh, eh, bisnis model kanvas untuk UMKM ya. Ya, bagaimana kita membuat bisnis model kanvas UMKM ya. Karena sangat penting ya. Nah, salah satu kita gunakan adalah hari ini adalah BMC, tapi saya akan tambah dengan yang lainnya ya, dengan dari beberapa buku yang saya pelajari tentang bisnis ya. Nah, salah satu fungsi dari alat ini adalah membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita jalani. Jadi dia punya tolak ukurnya ya, melihat. Jadi bagaimana Anda bisa melihat segmennya siapa aja yang Anda kejar, terus kalau biasanya di dalam usaha itu ada evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi itu akan melihat ternyata segmen apa aja yang kena di kalangan orang-orang yang rencananya Anda akan kejar. Nah, itu adalah sebuah eh, usaha yang sangat penting sebelum Anda terjun di lapangan ya. Jadi bahasa kita adalah gimana suatu produk yang antum punya UMKM, contohnya susu kedelai. Pasarnya susu kedelai itu apa gitu? Siapa pasarnya? Bagaimana cara meraihnya? Segmen pasarnya siapa aja? Saya harus jualannya di mana? Tapi sebelum itu Anda harus pahami dulu siapa yang suka dengan susu kedelai Anda. Nah, itu yang harus dipahami ya. Nah, maka nanti akan jadi tolak ukur ya. Jadi seberapa akurat usaha Anda ketika Anda akan menjalani itu. Nah, ini adalah konsep dasar dari eh, konsep dasar dari eh, apa? Konsep dasar dari sebuah usaha. Nah, eh, saya lupa nih di mana. Sebentar. Nah, ada ada sekitar berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 9 bisnis model kanvas yang harus kita pahami ya. 9-9-nya ini adalah terkait dengan UMKM yang akan kita mau buat atau yang sudah berjalan, dan bagaimana perbaikan-perbaikan dari sebuah bisnis yang Anda jalankan. Karena di sini terkait nanti ada namanya
nilai posisi nilai sebuah produk Anda atau value proposition atau nilai produk Anda. Lalu nanti ada di sini namanya customer relationship, yaitu apa? Customer. Lalu selanjutnya ada channel. Lalu selanjutnya ada customer segment. Nah, nanti value proposition dengan customer segment ini akan lebih detail ya. Akan lebih detail karena ini yang harus kita pahami bahwa sebuah produk UMKM itu bisa dikejar-kejar oleh customer itu kalau segmennya jelas. Anda menjual produk ke segmennya nggak jelas, maka susah. Contohnya, ketika Anda menjual permen, lalu Anda cari segmen pasarnya adalah pengusaha, gitu. Maka agak kesulitan, gitu. Ya, agak kesulitan. Mungkin ada pembelian, tapi nggak sesuai dengan target yang antum pengen capai, gitu. Maka segmennya apa? Nah, kalau berbicara permen ya berarti antum punya segmen adalah anak-anak, contohnya. Ya, anak-anak itu ada di mana aja? Oh, anak-anak itu adanya di TK, SD, SMP, ya. Nah, TK-nya di mana? TK ini, TK ini, TK ini. Nah, maka Anda bisa berjualan tuh di segmennya perusahaan yang Anda jual ya, barang yang Anda jual gitu. Supaya target Anda jelas, segmented dan targeted gitu. Ya, maka Anda harus mempelajari posisi nilai barang Anda dulu gitu. Jangan sampai Anda nggak paham tentang produk knowledge-nya. Produk knowledge itu Anda kuasai dulu. Makanya ketika Anda membuat sebuah produk itu harus punya namanya eh, apa ya, bahasa kita tuh eh, riset ya, riset. Mau produk apa yang saya mau buat. Ya, kadang-kadang ada orang yang berpikir bahwa segmen pasarnya ini apa ya yang bisa saya jual di pasar itu ya gitu. Ya, gitu. Anda ngeliat pasarnya luas apa? Misalnya pasarnya pasarnya misalnya pasar minyak wangi, contohnya karena di situ minyak wangi jarang ada gitu. Nah, maka Anda harus membuat sebuah produk yang nilai barangnya itu bisa ketemu di segmen pasarnya. Karena yang orang habis minyak wangi di sana adalah orang-orang yang kelasnya di atas. Maka Anda buat value nilai yang kelasnya di atas gitu. Dari packaging, dari kualitas, dari itu. Jangan antum bikin sebuah nilai barang itu yang ya udah seadanya aja dicetak, di print, ketik langsung tempelin itu nggak elegan. Jadi customer segmen itu bahkan nggak mau melihat gitu, karena bukan pasarnya dia gitu, ya. Karena pasar itu mengikuti barangnya juga, nilai barangnya itu. Maka penting antum membuat namanya memetakan, memapping business model generation. Kalau saya dulu belajarnya mapping ya. Jadi memapping semua semua strateginya. Contohnya saya membuat madu gift, contohnya ya. Saya membuat madu gift. Lalu saya mau cari segmen pasarnya atas atau bawah gitu. Ketika saya mau nyari segmen bawah, susah nantinya karena orang bawah itu eh, nanti terkait dengan harga karena barang yang nanti kita buat adalah barang-barang yang punya kualitas yang baik, maka ambil kelas atas atau menengah lah contohnya. Yang berapa harganya, nilainya, dia mampu. Nanti kita buat segmen pasarnya berapa nilainya. Maka kita buat segmen nilainya itu, nilai apa barangnya itu. Packagingnya barangnya, warna barangnya, desain barangnya, botol barangnya. Sampai nanti harga barangnya itu mengikuti segmen pasar nantinya. Ya. Lalu dari barang itu Anda bahannya apa? Madu. Maka Anda kelompokkan dulu madu. Madu apa? Lalu madu itu berapa persentasenya? Lalu campurannya apa lagi? Di situ ada manggis. Manggis persentasenya berapa?
Di situ ada namanya zaitun. Zaitun itu presentasinya berapa? Sehingga ketika Anda buat, itu rasanya itu bisa diterima segmen yang Anda kejar nanti. Jangan Anda buat sebuah produk tapi Anda nggak jelas segmen apa yang Anda kejar. Ya, wah nantilah dipikirkan, nggak bisa begitu. Karena membuat desain, membuat bahan, membuat itu tuh terkait dengan nanti nilai cost-nya. Kalau cost-nya gede terus antum lempar segmen yang nggak jelas, maka itu akan stagnan, diam dia. Produk itu nggak bakalan berjalan. Ya, ya. Terkait dengan nanti segmen pasarnya kalangan atas, Anda harus buat biaya cost marketing. Nah, makanya nanti ada sini cost-nya, biaya cost marketingnya, marketingnya mau kemana aja. Nah, ini semua terkait dengan model apa strategi model bisnis Anda. Tergantung Anda mau kerja segmen apa. Jadi jangan sampai Anda masuk ke segmennya kayak gini. Kayak Facebook itu kan segmennya atas atau bawah atau menengah. Biasanya umum rata-rata adalah menengah gitu. Kalau menengah itu ketika antum jualan sebuah produk yang harganya mahal, itu diterima nggak di Facebook itu? Oh bisa aja pelaku, ya tapi kecil kemungkinannya gitu. Kemungkinan kecil ya. Nah, karena pasarnya beda. Di mana pasar kelas atas LinkedIn ya. Contohnya LinkedIn. Ini kelas atas dia. Anda bisa jual produk itu di kalangan yang seperti itu. Maka itu ibaratnya ketika Anda pintar marketing, ya closing semua. Ya, karena apa? Dari desainnya, dari packingnya, dari harganya gitu. Kalau orang-orang kelas atas biasanya bikin beli produk itu harganya 500, dikasih nawaran dengan harga 100.000, dia berpikir dia ini produk apa ini? Jangan-jangan ini hanya sirup gitu, ya. Karena itu akan berpikir ulang dia, gitu. Apalagi kalau packagingnya hanya stiker, yang stikernya nggak ada di sini, cuma nama toh doang ditempelin. Nah, itu akan jadi masalah buat cara bisnis Anda. Makanya strategi bisnis itu bisa lama dia. Saya membuat strategi bisnis itu gift itu bisa 6 bulan saya buat. Ya, bahkan itu diancang-ancang itu udah 5 tahun yang lalu gitu. Membuat strategi bisnis, gitu ya. Entah itu namanya apa, tapi saya udah tergambar itu. Nah, 6 bulan itu riset dulu. Riset dari produk apa yang mau dibutuhkan masyarakat. Karena terkait dengan produk itu adalah bukan sekedar antum buat produk gitu. Ya, suatu daerah misalnya di komunitas antum. Di situ komunitas itu nggak ada yang suka dengan sebuah alat, misalnya mereka pada nggak suka dengan jam gitu. Antum jualan jam dengan desain apapun sulit gitu. Pasti antum sosialisasi dulu, itu lama, butuh waktu gitu. Sedangkan bisnis itu butuh ada jangka pendek, ada jangka panjang ya. Ya, antum harus pahami itu bahwa eh, strategi-strategi itu harus memang dirancang. Makanya ketika saya suatu produk itu bisa 3 bulan saya bikin desainnya. Desainnya itu bisa sebulan 2 bulan tuh kalau kadang-kadang desainnya gimana, desainnya, warna desainnya gitu. Sehingga segmen pasarnya jelas kemana arahnya gitu. Ya, ini adalah semua strategi. Nggak ada yang namanya nggak ada strateginya. Dalam bisnis semua ada strateginya. Kalau antum mengatakan, oh nanti seperti ibarat air mengalir, itu lama nanti. Antum akan di tengah jalan, akhirnya yang terjadi apa? Antum udah, kayaknya nggak laku. Jadi akan terjadi seperti itu. Di mana batas-batas maksimal itu akan, karena antum nggak jelas mau pasarnya kemana arahnya gitu. Makanya strategi bisnis itu udah dibuat dari awal-awal sebelum antum usaha. Nah, kalau sekiranya hari ini antum sudah punya produk gitu, maka antum harus siap-siap membuat bisnis model kanvas ini dulu, ya. Antum harus pahami dulu produk antum. Produk antum mau arahnya kemana. Nah, ini yang harus dipelajari ya. Jadi yang pertama adalah nilai produk antum. Jadi antum harus mempelajari namanya nilai produk antum yang kita sebut value proposition. Nah,
nilai nilai posisi nilai produk antum itu harus ada nilai tambah yang konsumen itu akan membelinya ya, harus punya. Nah, jadi gampangnya adalah manfaat apa yang diberikan kepada konsumen dengan produk Anda itu. Produk Anda itu dibutuhkan enggak gitu. Kalau nggak dibutuhkan ya jangan buat gitu. Kalau misalnya antum nggak tahu konsumennya, ya jangan buat gitu. Tapi kalau antum tahu konsumennya, meskipun itu barang yang kecil, sebenarnya contohnya orang Cina itu membuat namanya peniti gitu. Coba orang Indonesia kepikir nggak bikin peniti gitu, ya peniti. Tapi mereka berpikir konsumen nanti siapa aja yang pakai peniti, sehingga peniti yang kecil itu dikejar-kejar sampai hari ini. Coba orangnya Ahwat butuh peniti buat apa? Buat kerudung. Terus apa lagi bikin pin harus ada penitinya. Dan itu semua di benar-benar sebuah konsep yang mereka pikirkan itu ke arahnya sampai detailnya siapa yang membutuhkannya nantinya. Nah, itu bermanfaat atau enggak gitu. Makanya butuh sosialisasi nantinya. Marketing itu namanya ya menjelaskan tentang sebuah produk apa yang Anda produk Anda tuh bermanfaat buat mereka tuh apa yang dijadikan manfaatnya itu. Maka dalam sebuah produk itu harus disukai customer. Ya, produk Anda harus disukai customer. Siapa customernya? Customer yang Anda akan kejar targetnya gitu. Ya, customer yang Anda akan kejar targetnya. Siapa dia targeted? Ya, segmented gitu. Ya. Nah, ini dasar dulu ya tentang eh, biasa umumnya orang-orang itu membeli itu didasari oleh 4. Meskipun nanti ada banyak ya, tapi eh, selama selama saya belajar tuh hampir rata-rata tuh 4 itu lebih dominan gitu. Ya. Eh, Pertama adalah orang suka membeli karena emosi. Ya, karena emosi. Nah, ini adalah sesuatu yang penting dalam sebuah bisnis, bahwa produk Anda harus menghasilkan emosi kepada customer nantinya. Saya mau buat produk ini akan menjadikan customer itu pengen beli gitu. Ya, meskipun meskipun kalau ditanya ini butuh apa enggak ya gitu. Saya butuh apa enggak ya gitu. Enggak berbicara itu, tapi kebanyakan para customer itu beli karena emosi, hampir 90%. Contoh gitu, contohnya orang beli kopi atau beli teh. Ya, sekarang tanyanya orang beli kopi atau beli teh itu buat apa gitu? Apakah buat kesehatan gitu? Ya, atau lebih kecil lagi, apakah kopi itu buat kesehatan maka harus saya beli gitu? Umumnya apa? Mereka mengatakan enak gitu. Jadi ketika saya santai saya bisa ngopi. Nah, itu sebenarnya emosi. Ya, kalau ditanya manfaatnya apa ya saya beli kopi ini? Gitu. Jadi ini hanya emosi aja yang keluar di situ. Bahkan sampai yang lebih parah lagi adalah beli kopi itu sampai harganya 50.000 gitu. Nah ya, kopi 50.000 di mana ya, di Starbucks gitu. Starbucks harga 50.000 sekali ngopi gitu. Sedangkan di warung kopi itu hanya sekitar 2.000 atau 3.000. Ini ada yang sesuatu yang unik gitu, unik. Bahwa manusia itu beli karena emosi memang. Ya, bahkan kalau misalnya orang beli mie ayam tuh buat apa? Kalau buat kenyang, nasi juga kenyang gitu. Ya, nasi juga kenyang. Kenapa harus beli mie ayam? Ya karena emosi, semuanya belikan emosi. Ya, ketika ada yang bilang, ih situ mie ayamnya enak, langsung dia datang ke situ karena sama emosinya bermain. Nah, disinilah permain dalam bisnis UMKM, bahwa produk Anda harus punya emosi dalamnya, sehingga orang itu membelinya sebuah produk. Yang kedua adalah orang suka membeli karena solusi. Nah, ini yang penting. Jadi saya membeli ini ada solusi nggak buat saya? Ya, sama orang membeli peniti, menjual peniti. Lalu dia tanya, ini peniti buat apa? Lalu dia kasih solusi, bahwa peniti itu buat ini. Oh, langsung dia beli.
ya, karena sesuai dengan apa kebutuhannya dia, apa kebutuhannya. Nah itu produk Anda harus memberikan solusi buat dia. Ketika ada solusi maka dia beli, ya. Lalu yang ketiga adalah orang suka membeli karena nilai. Nah tadi yang kita hari ini kita bahas bahwa orang suka membeli karena nilai. Nilainya apa? Nilai tambahnya apa? Oh kalau Anda beli produk ini, nah, nanti itu buat kesehatan, berarti ada nilainya buat kesehatan. Nanti beli produk ini nanti bisa ada poinnya, itu nilai juga poin itu. Nanti beli produk ini ada rewardnya, oh itu nilai juga bagi mereka yang dia sengaja ingin ngejar reward itu. Nah, itu ada nilai, tapi nanti kita akan bahas detail. Nah, orang yang keempat adalah orang suka membeli karena cerita. Jadi banyak cerita orang itu kadang-kadang ya sebenarnya dia sedang berdakwah ya. Hatta itu negatif atau positif ya. Ih, tadi makan mie ayam tuh enak banget. Nah, itu cerita namanya. Akhirnya di mana belinya? Nah, kemana tuh makan apa? Makan keripiknya si Umu siapa gitu. Enak ya gitu. Nah, itu bentuk cerita. Nah, orang lebih yakin ketika ada cerita biasanya. Ya, dan itu cerita tanpa dibuat-buat gitu. Makanya ada nanti dalam online itu storytelling ya, storytelling itu bercerita tentang apa sesuatu, tapi di situ dimasukkan produknya dia, ya. Nah, saya begini gini gini. Setelah itu, alhamdulillah saya kemana itu habis makan ini, minum ini, perut saya kembungnya hilang. Nah itu adalah bentuk cerita, ya. Itu adalah bentuk cerita. Nah itu empat ini yang harus Anda pelajari bahwa value proposition itu adalah penting, ya. Makanya Anda harus pahami dulu produk Anda itu apa, untuk apa gitu. Makanya kalau di GIF itu didesain dulu bahwa GIF itu adalah produk by energi. Karena apa? Karena dia penuh dengan energi, lalu lebih cepat diserap oleh tubuh sehingga nilainya jadi plus. Yaitu ada apa? Yang pertama adalah by energi, berarti ada nilai value-nya, nilainya, ya. Lalu secara sebuah produktif memiliki energi yang luar biasa. Nah, ini nilai lagi lebih gitu. Dari mana kelebihan itu? Karena produknya itu ditembak dengan energi nanometer gitu. Lalu madu GIF itu produknya dari madu, buah, dan sayuran. Dan ini solusi buat orang abah yang nggak suka buah dan sayur. Maka solusi ini orang yang nggak suka buah dan sayur, antum masuk ke komunitasnya, lalu antum bicara, ih hari ini saya sulit sekali makan sayur, tapi alhamdulillah saya minum madu GIF, ini solusi buat saya ketika saya nggak suka makan sayur. Nah, ini adalah solusi namanya, ya. Solusi anak-anak kecil, solusi anak-anak yang nggak suka makan sayur dan buah terutama. Nah ini akan jadi solusi buat dia. Sehingga Anda tahu cara buat pasar, Anda tahu pasarnya, segmen pasarnya, Anda tahu cara iklannya atau cara jualnya, itu akan jadi solusi bagi dan itu akan closing, ya. Ketika ada teman datang, saya susah banget buat makan sayur. Lalu Anda kasih madu GIF aja, kan di situ ada buah dan sayur, lengkap lagi gitu. Ya, rasanya gimana? Rasanya kayak permen, enak, anak-anak pasti suka. Nah, itu akan jadi solusi buat dia. Ya udah saya sedang beli gitu. Nah, itu akan jadi solusi buat dia. Nah, sekarang produk antum yang antum punya UMKM ini adalah produk-produk apakah itu menjadikan empat hal ini orang itu akan jadi beli gitu. Ya, maka pahami dulu produk knowledge-nya, pahami dulu produk yang antum punya gitu. Ya, di madu GIF itu menangkal radiasi elektronik. Wah, ini solusi buat anak-anak yang suka memakai gadget, ya, suka yang berhubungan dengan elektronik gitu, yang merusak organ tubuh. Ini menjadikan solusi, ya. Lalu mengandung antioksidan. Karena nilai-nilai ini menjadikan solusi, ya. Dia bernilai apa? Oh, dia bernilainya dia mengatasi efek radiasi. Nilainya itu luar biasa gitu. Lalu mengandung antioksidan, lawan radikal bebas. Wah,
Padahal setiap hari makanan yang dia makan mengandung radikal bebas. Dengan ini bisa melawan radikal bebas. Ini solusi bukan? Ini solusi buat mereka. Ya, makanya tulis dulu sebelumnya. Antum bikin produk itu tulis apa manfaatnya, apa nilai yang antum jual dari produk ini. Oh, misalnya susu kedelai. Oh, susu kedelai itu buat minuman. Minuman untuk apa? Kalau sekadar minuman kan banyak minuman yang lain. Nah, rasanya seger gitu. Oh, itu berarti pembeda, berarti ada nilainya gitu. Maka antum buat nilainya yang berbeda gitu. Jangan sampai kalau ditanya produk antum kan sama dengan yang di pasar. Iya, tapi kan begini, itu nggak bisa. Harus antum dari awal itu merubah mindsetnya sehingga orang membeli itu sudah apa ya, bahasanya kita tuh udah paham lah sebelum membeli ya. Nah, itu apa nilai. Maka pentingnya Anda membuat barang itu bernilainya seperti apa. Maka ketika ini fungsinya nanti buat apa, ini fungsinya untuk apa. Maka buat tagline gitu ya. Banyak kan tagline sekarang kayak sekarang nih habit ya, habit itu kebiasaan makan mie contohnya, makan mie. Nah, kenapa orang beli mie? Ya karena ada tagline-nya apa? Tagline itu instan gitu. Dan tagline ini, oh ya benar juga ya kalau orang-orang yang sibuk pengennya kan instan gitu. Ini menjadikan solusi buat mereka yang orang-orang yang sibuk ya. Tapi permasalahannya itu punya nutrisi yang baik atau enggak gitu. Kalau nggak jadi solusi buat mereka, tapi hanya untuk mengenyangkan, maka Anda harus kasih solusinya. Ini solusi buat orang-orang yang yang habitnya kebiasaan dia itu jelek gitu. Nah, Anda harus kasih solusi buat mereka, ya. Sehingga solusi itu mereka membeli karena solusi, mereka membeli karena emosi, mereka membeli, apalagi kalau emosi ya. Give itu style loh, gitu buat orang-orang yang apa orang-orang yang peduli dengan kesehatan, maka mereka membeli kadang-kadang enggak bukan karena faktor manfaatnya, kadang-kadang stylenya juga gitu ya. Bahkan roti sekarang tuh roti yang ibaratnya tuh kalau dimakan kempes, dimencet kempes gitu, harganya itu hampir 15.000, tapi ketika mereka makan mereka menjadikan itu sebagai emosi mereka, stylenya mereka. Sehingga ketika ada roti yang harganya lebih murah dan lebih padat, lebih kenyang, itu menjadikan biasa itu. Karena apa? Karena mereka mengangkat emosi di dalam sebuah produk. Jadi itu penting ya. Nah, makanya branding itu penting. Dalam branding itu, dalam penjualan itu penting. Memberi nama, branding sebuah produk itu sangat sangat penting. Nah, ini adalah nilai-nilai yang antum bisa angkat di dalam sebuah uh, uh, market untuk menjual sebuah barang ya. Nah, makanya ini adalah bentuk konsepnya adalah ini barang antum, bagaimana caranya customer itu mau membeli barang antum. Ya, maka antum harus membuka nilai apa yang membuat customer itu tertarik. Lalu nanti ada media untuk menyampaikannya lewat channel ini ya. Nanti bisa di channel itu bisa apa aja channel itu. Bahkan termasuk channel itu pengirimannya untuk sampai ke customer. Lalu kedua dengan customer relationship itu adalah mungkin dengan jaringan kita, teman kita yang lainnya. Ini bisa antum pelajarin nantinya. Lalu revenue. Jadi apa biar apa yang harus antum nanti lah dulu revenue, nanti kita bahas dulu yang ini dulu dua ini ya. Yang penting adalah channel, value, lalu customer relationship ya. Nah, selebihnya ini adalah sebuah perusahaan yang akan antum buat, berapa cost yang akan ada di dalam ketika produk antum pasarkan ke customer. Nanti kita akan belajar itu